Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BTV. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Gimana kabarnya? Sehat? Apa kegiatannya sampai hari ini masih lancar atau enggak ya? Semoga lancar terus lah ya, nggak ada tertunda atau terhalang dengan apapun. Dan hari ini pemirsa di Ngota Ngobrol Prestasi edisi kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang pastinya keren banget, yang mereka nih luar biasa, cewek-cewek yang keren banget dari SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Dan juga kita nih lagi ada di SMK Negeri 3 nih. Kita akan ngobrol sama teman-teman sebaya aku di sebelah kiri aku. Sebaya, kayak masih muda aja ya. Pemirsa, sudah ada di sebelah aku nih ada teman-teman yang kemarin baru saja ikut satu lomba tari dan dapat juara 1 tari tingkat SLTA. Kita sapa dulu. Halo dada dong ke kamera. Nih, nanti sama mereka nih. Kalian ada nama grupnya nggak? Oh, belum ada. Grup tari SMK Negeri 3 aja ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu nih satu-satu. Nanti boleh agak dideketin sedikit mikrofonnya, boleh nih. Sama yang di belakang juga, kita kenalan dulu. Namanya siapa aja nih? Boleh mulai dari kamu dong. Halo semua, nama aku Marsha Septianggreni, aku dari kelas 10 KC3. Halo semua, nama aku Fenty Mesari Harahap, aku dari 11 Kuliner 3. Hai semua, perkenalkan nama aku Yoda Putri Ramadhani dari KC3. Sama yang terakhir nih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Putri Andini dari 11 Busana 1. Oke, ada Fenty, ada Marsha, ada Yori, sama Keisha ya. Keisha jangan nyanyi Keisha. Iya, Keisha Lefronka ya. Emang suka nyanyi plus dia Keisha Lefronka. Nah, mungkin cerita nih, soalnya tema kita hari ini tim tari berprestasi di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Pas banget lagi sama mereka. Itu kemarin kalau boleh cerita acara yang kalian lomba tari tingkat SLTA itu kegiatan apa sih kalau Kalau yang dari Cewang itu Bundo Kandung ya Kak. Ya itu kayak acara yang dari Padang, kayak ada grup namanya tuh Bundo Kandung Kak. Jadi mereka itu ngadain ada lomba tari Cewang sama tari kreasi Bengkulu. Oke. Jadi ada juga fashion show kalau di Bundo Kandung. Kalau yang di Bengkulu juga ada di PIM, itu lomba tari kreasi. Oke, oh berarti untuk juara ini ada beberapa event nih yang kalian ikuti ya. Ada event yang sama Bundo Kandung itu, sama yang di Benkolen Mall. Tari Cewang, aku juga baru pertama kali nih dengar tari Cewang. Itu tarian dari mana sih, kalau boleh tahu? Ya, Sumatera Barat. Oh, dari Sumatera Barat. Itu tentang apa sih tarinya? Tentang apa? Tentang apa? Tentang perempuan dari Sumatera Barat yang kepincut abang-abang. Biasanya gitu ya kalau tari-tarian nih. Belajar tari Cewang itu dari sekolah kah atau gimana? Dari sekolah, terus diajarin sama pembina. Ada pembinanya di sini. Oh, oke. Itu kapan sih acaranya kemarin yang Bundo Kandung itu ya? Tanggal 14 bulan kemarin, November. Oh, November. Oh, tahun lalu. Iya. Oke, udah lumayan lama. Tapi gimana ceritanya? Acara itu terus sampai dapat juara 1, gimana ceritanya sih? Kalau ceritanya tuh awalnya tuh guru kita kan dari Padang maksudnya. Jadi ada temennya yang ngasih tahu kalau misalnya ada lomba nih mau ikutnya gitu. Dan juga ada posternya kesebar tuh kan di Instagram. Jadi kita mau ikut. Jadi kita ikut aja yuk. Diajarinya sama guru kita yang dari Padang. Dia juga pernah kuliah di ISI Padang Panjang ya Kak. Jadi ngambil jurusan kesenian juga. Jadi kita belajar ya ikut. Oke. Pas banget momennya ya. Memang pelatihnya ini dari Sumbar juga, eventnya juga di Sumbar. Nah, tadi kan ada tari Cewang sama tari kreasi Bengkulu ya? Oh, itu yang ngajarin sama orang yang sama? Iya, sama juga. Oh, sama juga. Ya, kalau tari kreasi sama ibu itu juga. Tapi kemarin acaranya di Padang berarti? Enggak, kalau misalnya di yang Bengkulu. ya kalau yang tari Cewang di Hotel Adipa di pantai. Oh, kalian langsung ke Padang ya. Keren tuh kalau langsung ke Padang. Nah, gimana nih pas kalian udah di acaranya nih tampil
tari cewang. Gimana sih rasanya kemarin? Deg-degan, juga kayak gugup, kayak bisa nggak ya gitu. Apalagi ditonton banyak orang. Oh rame ya kemarin ya? Rame banget. Banyak dari SMP juga, tingkat SD ya kak, SD SMP, ya sanggar juga ada, kampus juga ada. Oh sanggar kampus juga Iya. ada ya. Rame ya memang betul ya. Tapi kan kalian nggak cuma sendiri kan, tadi katanya ada sanggar juga, ada anak kampus juga, ada anak-anak SMP juga kan yang ikut lomba yang sama ataupun beda. Gimana sih rasanya ngeliat mereka gitu perform tariannya? Kalau ngeliat tuh kayak wah bagus-bagus semua ya, kayak bisa nggak ya kita gitu, kayak aduh udah merasa kalah duluan gitu. Aduh, tapi ya lewat. Tapi ya lewat. Sombong ternyata ya. Aduh, pusing banget. Tapi kan akhirnya juara 1 ya waktu itu ya, yang acara yang di Bundo Kanduang itu. Itu berapa banyak sih pesertanya? Kan ada sanggar, kampus. Kalau nggak salah tingkat SMP-nya ada 9 sekolah kalau nggak salah. Sama sanggar kalau nggak salah sekitar 3 atau 4. Terus SMA-nya cuma 3. Oh, cuma 3. Iya, sama SMK. Sama SMK. Oh, SMA, SMK tuh Iya. gabung. Oh, beda kategori ya, berarti SMP beda. Kalau kami digabung sama SMP kan ya? Oh, gabung sama SMP. Sanggar. SMP nggak sih? Oke, yaudah kita mau berantem dulu? Enggak? Enggak dong, oh berarti digabung ya waktu itu ya, kategori yang SMA, SMK sama sanggar. Akhirnya juara 1, keren loh. Gimana ketika diumumkan juara 1 SMK Negeri 3, gimana? Kayak awalnya tuh kayak dapet nggak ya, soalnya udah juara 2 kok belum panggil ya. Nah waktu itu kayak waktu mau ngomongin juara 1 kayak udah nyerah duluan, kayak ya udahlah pasti nggak dapet. Tiba-tiba disebutin nomor itu kita kan, nomor itu kita, jadi kayak juara 1 SMK 3, ketemu langsung kayak seneng banget Langsung gitu, kayak loncat. oh my god, mama, papa. Ini nangis. Oh ini nangis. Ini juga Kenapa? terharu. Coba kasih sama Keisha. Kenapa Keisha nangis, Keisha? Karena terharu, kayak nggak nyangka aja kalau bakal dapat juara 1. Soalnya pernah kemarin ada firasat kayak nggak dapat, soalnya kan dikira bakal juara 4 atau 2, 3 maksudnya. Atau nggak dapat sama sekali? Ternyata juara 1. Oke, berarti sempat kepikiran lah kayak nggak mungkin menang gitu sebelumnya ya. Ternyata minggir kalian semua, SMK 3 mau lewat. Pemirsa, kita mau break dulu bentar nih. Kita mau ngobrol lagi, lanjut lagi nanti habis ini sama teman-teman SMK 3 nih yang kemarin baru aja ikut di November lalu. Ini kegiatan lomba tari SLTA yang dapat juara 1. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Sahabat BTV masih di Ngota Ngobrol Prestasi dan masih sama teman-teman kelas aku. Teman-teman sekelas aku ada Marsha, Fenty, Yori sama Keisha juga. Ini teman-teman ekstrakurikuler tari dari SMK Negeri 3 yang menyabet prestasi juara 1 tari SLTA di seprovinsi Bengkulu dalam rangka pengukuhan DWP Bundo Kandung IKM Provinsi Bengkulu. Eventnya November kemarin ya. Dan ini berhasil menyambet, aduh kayak jadi jahat banget ya, menyambet. Nah tadi kan udah cerita nih waktu kegiatannya sampai akhirnya seneng banget lah ya bisa dapat juara 1 yang bahkan kalian tuh nggak nyangka bisa dapat juara 1 dan menyingkirkan mereka ini. Tapi kalau boleh cerita tentang prosesnya nih sebelum kalian sampai ke acara lomba itu tadi, persiapannya berapa lama sih latihannya gitu? Berminggu-minggu. Berminggu-minggu, sampai berapa minggu tuh? Kalau nggak salah kemarin tuh hampir 1 bulan ya. Oh 1 Karena bulan. banyak juga masalah rintangan juga yang lain. Oke, kenapa ada yang sedih karena ditinggal pacarnya? Enggak. Enggak, jadi siapa? Yori ditinggal pacarnya enggak ya? Enggak. Oke, persiapan 1 bulan itu pure latihan semua ya berarti ya? Latihan semua, pure latihan. Latihan semua. Itu jam berapa tuh latihannya, kan kalian sekolah juga nih? Seharian, izin Oh, sama kepala sekolah juga. Oh seharian, literally seharian Iya. cuma buat latihan doang ya itu ya. Wah, lumayan sih kalau seharian harus menari tanpa henti. Tapi kan ini ada pelatih sekaligus pembinanya juga ya yang ngelatih kalian gitu loh. Untuk tari cewang tadi
plus tari kreasi ya, 2 ya berarti ya Iya. yang kalian tariin di situ. Untuk waktu 1 bulan kalian persiapan 2 tarian itu, kalian udah ngerasa cukup oke nggak dengan, kan udah juara 1 juga nih, cukup oke nggak sih sebenarnya 1 bulan tuh prepare buat lomba ini menurut kalian? Kalau buat kami cukup oke. Karena sebanyak-banyaknya latihan kami juga udah berjuang sekeras mungkin. Oh, jadi waktu acara tuh kayak udah legowo dengan hasil gitu lah ya, kayak hasilnya apa, yang penting kita udah usaha dulu nih, sama udah kerja keras, udah apa-apa semuanya. Oh, berarti seharian, minggu juga latihan? Iya, minggu kami latihan di sanggar kami. Oh, padat ya jadwalnya memang ya gitu ya. Tapi kalian emang nggak capek apa? Maksudnya kayak sebulan? Capek, cuman kami harus membuktikan ke orang-orang kalau kami itu bisa gitu loh. Tapi yang paling susah dari selama kamu mungkin ikut tari ya, mungkin dari kalian pasti nggak cuma sekali ya pernah perform tari ya, pasti udah beberapa Iya. kali. Yang susah dari tari cewang sama tari kreasi yang kalian tampilkan waktu event kemarin tuh apa sih? Yang akhirnya jadi latihannya lama gitu. Oh, kalau itu sih kayak ada waktu itu Hamin berapa itu tariannya diganti, musiknya diganti. Jadi kita kayak harus ngulang lagi gerakan, walaupun ada mirip-miripnya dikit gitu Kak. Kalau untuk yang kreasi yang di Bengkolan kemarin itu memang benar-benar Hamin beberapa. Sebelum kita tampil itu benar-benar Hamin berapa. Jadi Hamin satunya aja itu baru selesai tariannya. Oh. Gitu. Oh, jadi memang mepet-mepet waktu ya Iya. akhirnya ya. Tapi kenapa ubah-ubah gerakan itu? Karena memang kayak selama latihan tuh juga nyari-nyari gerakan yang bagusnya kayak gimana ya gitu ya. Iya, dan juga kayak kalau yang di Cewang kemarin memang musiknya salah ternyata. Oh. Ya dari panitianya kayak bukan ini musiknya, ini musik yang udah dikreasikan lagi. Harusnya pakai musik yang lama gitu, Yang original, yang original ya. banget. Gitu. Oke. Beda banget ya memang ya berarti Beda musiknya. banget, Ya? soalnya kami tuh rekamannya tuh yang kayak rekaman benar-benar lama, jadi kayak ada suara anginnya gitu. Kalau yang baru tuh kan kayak benar-benar dikreasi. Ada suara puting beliungnya. Iya. Takut banget. Itu lagi badai ternyata dia lagi nge-recordnya ya. Oke, berarti memang ada perubahan-perubahan di situ. Jadi kayak ulang lagi. Padahal udah hafal gerakan sebelumnya kayak ulang lagi jadinya. Tapi kalau kalian sendiri, kalau untuk nari nih, memang suka dari kapan sih? Oh, kalau aku dari SD. Oh, dari SD. Suka ngeliat kakak-kakak sepupu yang dia masuk sanggar juga kebetulan. Oh, kalau orang nyanyi kan biasanya suka nyanyi di kamar mandi. Kamu suka nari di kamar mandi nggak? Aneh ya itu ya kalau dari kamar mandi. Kalau kamu dari kapan suka nari? Udah dari TK, soalnya di TK juga ada jurusan tari. Oh, dari TK ya. Aku tebak Yori ini suka tari dari sebelum lahir, enggak ya Yori ya? Itu dari SD, dari TK. Kalau Yori udah dari kapan nih? Aku suka nari dari SD. Oh, dari SD. Jangan-jangan kalian satu SD? Oh, enggak ya. Kalau Keisha kenapa suka nari Keisha? Suka nari karena dia tuh suka aja. Karena hobi juga. Iya, hobi akhirnya. juga. Oh, oke. Ya sih bener, nyanyi, nari itu jadi hobi yang bisa disalurkannya biasanya dari sekolah ya, kayak ikut eskul, kayak ya banyak lah. Kalau nyanyi bisa ikut paduan suara, ya nari bisa ikut eskul tari. Tapi kalian kan udah dari lama banget nih suka tari, sampai akhirnya ikut eskul gitu ya. Kalian ada rencana pengen jadi penari nggak sih? Ada. Pengen menari di mana? Panggung impian kalian tuh di mana sih? Panggung impian ya di panggung besar kayak di Isi Padang Panjang, kampus Isi Padang Panjang. Oh iya sih, emang keren ya itu ya. Sekarang berangkat kita? Gas aja loh gitu ya. Tapi kan kalian udah prosesnya udah panjang banget lah ya sampai akhirnya kalian ke event ini, dan ini bukan event pertama sih kayaknya kalau dari kalian ya, pasti ada beberapa lomba-lomba yang udah pernah kalian ikutin sebelumnya. Apa nih yang akhirnya bikin kegiatan yang kemarin yang kalian juara satu ini jadi beda dan mengesankan lah, punya kesan tersendiri lah buat kalian? Kami mendapati motivasi dari pembina tari sama sekolah, dipercayain bahwa untuk membawakan lomba-lomba ini.
dan membanggakan sekolah kami. Oke, ada perasaan bangga tersendiri juga Iya. lah ya. Oke, langsung ingin menangis rasanya. Enggak sih, itu lebay ya. Tapi apa sih yang biasanya coach atau pelatih kalian bilang ke kalian? Kan pasti ada masanya kayak lihat peserta rame itu kayak langsung jadi down. Itu apa sih yang kata-kata motivasi yang kalian inget banget gitu dari coach atau dari Kayak- guru-guru? Kalau misalnya kalau dia ngomong sih kayak semangat ya nak, nggak apa-apa, tampil aja dulu, tampilkan yang terbaik. Kalau menang kalah itu belakangan aja, semangat aja terus gitu. Jangan ngelihat orang, yang penting kalian percaya diri. Oke, berarti memang nggak di pressure kayak kamu harus menang ya gitu. Agak takut, agak terkena mentality ini teman-teman saya nih sebelah kiri ini. Ya udah, kita rehat dulu habis itu biar jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol sama teman-teman dari SMK Negeri 3. Ini teman-teman eskul tarinya SMK Negeri 3. Kita masih akan ngobrol seputar prestasi juara 1 tari tingkat SLTA. Tetap bersama kami. Tanda BTV masih di Ngota Ngobrol Prestasi dan masih sama teman-teman aku di sebelah sini ada Marsha, Fenty, Yori sama Keisha ya, bener ya? Keisha. Nah, ini mereka kemarin ikut lomba tari tingkat SLTA dan menyambet juara 1 ya. Menyambet juara 1. Ini keren banget loh. Walaupun sebenarnya awalnya ini agak insecure ya ngelihat orang-orang di luar tuh yang keren-keren banget, ternyata mereka tuh ternyata lebih keren ya. Jadi ternyata dalam diri insecure ini ada piala-piala, trofi-trofi kemenangan yang akan mereka ambil. Nah, tapi kalau kalian nih selain event yang kemarin yang juara 1, kalian pernah ikut acara apa aja ataupun lomba apa aja sih yang pernah dapat juara juga? Aku pernah di SMP ya, itu pernah dapat juara 1 FLS tingkat provinsi. Terus juga aku juga pernah ikut festival tabut tarinya, itu dapat penata terbaik. Juga aku kalau di SMP sering ikut senam juga, lomba senam juga. Waktu kamu masih SMP. Iya. Oke, tapi kalau waktu di SMK belum ada atau ini yang Pada pertama? baru ini, soalnya baru masuk gitu. Oke, kalau ini ada yang udah pernah nggak? Kalau antara Keisha sama Yori? Oh, baru ini juga, baru ini semua. Tapi kalau untuk pengalaman ikut lomba tuh kan udah pernah lah ya. Udah apa ya? Udah kayak nggak perlu diraguin lagi lah gitu ya, karena udah beberapa kali juga udah ke nasional juga dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya sebagai orang penari tuh apa sih yang harus disiapin selain latihan gitu loh? Mempersiapin mental, terus 3W. Apa tuh? WWW? Bukan ya? Apa tuh W-nya? 3W itu wiraga, wirama, wirasa. Oh, wiraga dulu. Apa itu wiraga? Wiraga tuh kayak menjiwakan tari gitu kak. Oh. Ya, jiwa kita dalam menari tuh. Oke, kalau wirama? Irama tarian yang sesuai irama gitu, musiknya harus sama-sama tariannya gitu. Oh, kalau wirasa nih perasaan ketika narinya Ya, gitu. rasa kita, jadi kayak kalau misalnya power yang power gitu, kalau misalnya melayu kita rasakan tarian. Oh, Yang menjiwai. iya benar, karena nggak cuman goyang-goyang aja Iya. mungkin ya. Ya sih benar-benar 3W tadi, mental dan 3W. Ya, oke. Tapi kalau mental, kalau lomba lain tuh pasti ya, kalau lomba-lomba yang lain ya pasti mereka ada tekanan-tekanan mentalnya tersendiri ya. Tapi kalau yang tekanan mental yang kerasa banget dari penari ini ketika lomba nari itu apa sih biasanya? Kan banyak nih pemirsa yang belum tahu. Apa sih yang kalian rasain ketika mental itu sudah mulai kayak wah terguncang gitu pas lagi lomba? Kalau kemarin itu yang paling ngerasain itu Keisha. Oke, Keisha, kenapa Keisha? Kenapa? Karena kamu sering nyanyi nggak? Karena mungkin kalau orang bilang itu ada 6 panggung ya, jadi kayak pas mau disebut tuh kayak apa sih, kayak masih deg-degan sih itu Oh, gitu ya. langsung kayak mau pingsan gitu ya? Coba pingsan sekarang? Jangan. Aku mau lihat pialanya dong, piala yang sebelah situ ya? Oke, boleh tolong diambilin gak sih? Oke, mau lihat. Widih, keren. Wah, taruh di sini aja nggak apa-apa. Wah, ini pialanya ya. Ini ketutupan dong kamunya nanti. Nah, di sini aja. Wah, ini pialanya ya. Waduh.
Ini mirsa piala yang mereka bawa pulang ini. Ini kemana saya harus? Oh, taruh sini ya. Ya nih, ini juara 1 ya kegiatannya. Next, abis ini ada mau ikut lomba lagi nggak? Kalau misalnya ada event kita ikut langsung. Ikut lagi, langsung mau ikut. Langsung gas aja. Langsung sekarang mana? Form pendaftarannya mana? Boleh dong taruh di pinggir lagi aja nggak apa-apa. Iya, kita mau lihat gimana sih bentuk piala juara 1. Sombong banget ya. Tapi kalau kalian sendiri kan latihannya tuh harian sampai ngebuang waktu, bukan ngebuang waktu sih, kayak izin sekolah juga dalam beberapa hari gitu, dalam beberapa waktu. Akhirnya kan ada beberapa yang ketinggalan juga. Kalau untuk orang tua kalian sendiri dari Fenty, Marsha, Yori sama Keisha gimana Kak untuk kalian tetap ikut lomba gitu? Yang penting kayak kita tahu pelajaran hari ini gitu, kita ngerjain sekolah juga gitu, kita kumpul misalnya kayak ada kerjaan hari besoknya kita kumpul terus baru izin latihan. Oke. Berarti ya kalian tetap ikutin pelajaran juga lah ya akhirnya, nggak muluk-muluk kayak berhenti banget gitu ya. Ya kalau misalnya kayak pelajaran hari ini ya udah nggak tahu gitu, nggak boleh, harus tahu gitu. Tetap belajar juga. Pelatih kalian nih waktu kalian kan ini pas banget lagi nggak berhalangan hadir juga ya pelatihnya ya. Waktu kalian dapat juara 1 gimana sih pelatih kalian tuh ngerespon kayak gimana sih waktu itu? Kayak seneng banget gitu, kayak alhamdulillah kita menang gitu. Ya ampun, kan ibu udah percaya kayak latihan aja dulu gitu, kayak tampil aja dulu, percaya diri, pasti kalian dapet gitu. Soalnya sebelum kita tampil ibu tuh bilang kayak ibu berharap banget kalau kalian tuh bisa dapet juara 1 atau juara berapapun, tapi yang ibu berharapkan juara 1 gitu. Oke, pastilah ya pemenang cuma 1 ya pemirsa, dan mereka yang dapat akhirnya. Nah, memang kalau untuk kuncinya dipercaya diri tuh memang penting banget ya kayaknya ya, pede, terus ditambah lagi sama latihan yang cukup juga, latihan yang keras juga, dan pastinya latihan yang serius tuh hasilnya nggak akan main-main ya, pasti nggak akan mengkhianati hasil ya, bener tuh kata Keisha. Nah mungkin banyak juga nih yang suka nari dan ikut eskul tari, dan mungkin juga masih banyak ikut-ikut lomba, tapi memang mungkin belum berhasil ya. Coba terus aja ya sebenarnya ya, karena mereka juga nggak cuma sekali ini aja loh ikut lombanya, pernah juga nih sebelum-sebelumnya. Nah kalau untuk sekarang di eskul tari ada berapa banyak nih di SMK 3? Berapa orang yang join ekstrakurikulernya? Kalau nggak salah sekitar 190-an. Oh 100-an ya? Banyak banget, aduh pusing. Wah tapi dari 100-an itu pasti bakal ke seleksi juga ya, nanti bakal ngurang. Ya biasanya kan gitu ya. Tapi semoga lah nanti next event kalian bisa dapat yang lebih ini lagi ya, mungkin kayak lomba nasional mungkin ya. Bisa terbang jauh langsung nggak di Bengkulu lagi, mungkin di isi mana tadi? Isi Padang Panjang mungkin nanti ya, langsung dar di sana. Mungkin terakhir nih ada mau bilang apa nih ke pemirsa di rumah, karena mungkin ada juga nih yang juga suka nari tapi memang kesempatannya belum seperti kalian nih, mau bilang apa ke mereka? Kasih kata-kata motivasinya mungkin. Tetap percaya diri, terus buktikan ke orang-orang yang meremehkan kalian, yang memandang rendah kalian, kalau kalian tuh bisa membuktikan kalian tuh punya bakat untuk di tari itu, terus bisa membanggakan sekolah kalian juga. Oke. Sama terakhir juga mungkin karena pelatihnya juga kebetulan nggak ada di sini, mau bilang apa nih ke ibu ya? Ibu pelatihnya mau bilang apa? Makasih banget buat Ibu Ririn udah ngajarin kita terus ngasih semangat. I love you. I love you Ibu. Kenapa juga I love you? Siapa sih namanya ibunya? Ibu Ririn. Ibu Ririn, I love you Ibu Ririn. Sarang heo. Sarang heo, kalau bahasa Korea itu sarang heo Ibu. Bukan sarang burung, bukan sarang apa, sarang heo ya Bu ya. Ya udah deh, thank you Marsha, Fenty, Yori sama Keisha udah mau ngobrol sama aku hari ini. Semoga abis ini kita ketemu lagi, tapi di prestasi kalian yang beda lagi, yang terbaru mungkin abis ini ya. Siapa tahu mereka lombanya langsung gas ngeng ke nasional gitu ya. Kalau gitu pemirsa juga terima kasih banyak udah nonton program Ngobrol Prestasi, dan pastiin
saksikan terus program-program di BTV pastinya karena akan selalu menghadirkan program-program yang menarik untuk seluruh sanak BTV di 10 kabupaten kota. Kalau gitu aku Puspa pamit undur diri mewakili seluruh segenap kerabat kerja yang bertugas. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk SMK Negeri 3 juga thank you. Dan salam buat teman-teman yang lainnya juga. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Beken dan sampai jumpa. Dadah!